sebenarnya saya tuh pengen kayak gitu sih sob. Ternak ayam, nah, kotoran ayam digunakan untuk pakan BSF. Nah, BSF untuk dibuat pakan ayam atau juga bisa buat ikan. Nah, jadi muter terus kayak gitu loh. Terus kita juga bertani jagung, nah, misalkan jagung kita kasih pakan ayam. Nah, pupuk kasgot tadi dari kotoran BSF, kotoran maggot. Nah, itu kita gunakan untuk pupuk pertanian kita. Jadi muter terus kayak gitu sob. Jadi manfaat tenan. Apalagi kalau punya modal gede ya, ternak sapi, ternak kambing, terus bertani, ternak ayam, ternak ikan, ternak BSF. Wah, muter kabeh itu. Kotoran sapi dimasukkan ke biogas. Biogas bisa digunakan untuk masak ataupun juga digunakan untuk listrik. Jadi kita nggak keluar biaya listrik. Nah, sisa dari biogas tadi, akan kotoran sapi tadi cuma diambil gasnya, gas metana tadi. Nah, kan masih ada kotorannya bisa digunakan untuk pupuk lahan pertanian sendiri, bisa juga untuk dibikin pupuk organik, pupuk kompos dijual. Itu juga lumayan sob, jualan pupuk itu juga lumayan. Nah, hasil pertanian, limbah pertanian, entah kita itu nandur kelonjono, nandur rumput untuk pakan, entah dari tanaman padi atau entah tanaman jagung, kita kelola jadi pakan juga bisa. Jadi limbah dari pertanian kita gunakan untuk pakan. Hasil dari pertanian kita jual, sebagian juga bisa digunakan untuk pakan ayam. Nah, kotoran ayam bisa digunakan untuk pakan maggot atau BSF. Kita belok kanan. Dari BSF nya juga bisa digunakan untuk campuran pakan ayam, pakan ikan. Nah, muter semua sob. Jadi maggot itu bisa digunakan untuk menekan biaya pakan kayak gitu sob. Tapi kalau untuk modal usaha di bidang kayak gitu ya, menurut saya biayanya juga cukup lumayan sob, cukup gede. Kalau nggak orang-orang kaya melakukan kayak gitu ya kayaknya susah. Ya mudah-mudahan besok saya lah, amin, saya bisa punya modal gede. Kalau enggak ya dari pelan-pelan, dari kecil-kecil lah, amin ya. Doain aja sob, doain mudah-mudahan bisa jadi pengusaha di bidang pertanian yang sukses, amin. Karena kalau kita lihat ya sob ya, lahan pertanian di Indonesia itu banyak banget yang slow, banyak banget yang nganggur. Jadi menurut saya itu eman-eman kalau nggak dikelola. Dan sedangkan masyarakat itu juga pertumbuhannya semakin banyak dan kebutuhan pangan juga semakin tinggi. Nah, kalau lahan pertanian tidak dimanfaatkan kan juga semakin lama kita juga akan susah makan loh sob, susah cari makan. Nah, bahan pangan nggak ada gitu. Masa semuanya kita harus ekspor, harus impor gitu. Ya ini pelan-pelan jalanannya pateng gerunjalan di sini. Waduh. Wah. Nah, menurut saya juga sih kalau pertanian di Indonesia itu masih jauh kalah dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Tapi untuk lahannya kita itu menang karena menang banyak dengan jumlah yang luas. Nah, tapi untuk pengelolaannya kita kalah.
ilmu yang dimiliki untuk bidang pertanian di Indonesia ini masih standar lah, ala kadarnya menurut saya. Karena bukan kita nyalain pemerintah, tapi memang pemerintah juga nggak begitu memperhatikan rakyatnya ya. Bukan gimana ya, mau dibilang kayak gitu kok ya takut salah, tapi kalau nggak dibilang kayak gitu ya memang kenyataannya menurut saya loh ya. Kalau melihat sejarah dulu, sejarah pemimpin yang dulu itu, pemimpin itu terjun kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Dia terjun ke rumah-rumah langsung, ke warganya, benar-benar memperhatikan wilayah yang dipimpin di beliau, rakyatnya yang butuh pangan, rakyatnya yang membutuhkan perhatian dari kepemimpinannya, benar-benar diperhatikan. Nah, kalau pertanian di Indonesia ini menurut saya kalau nggak mandiri itu nggak diperhatikan gitu loh, Sob. Ya, jadi misalkan di wilayah A itu ada petani yang mandiri bisa membuat berhasil menciptakan pupuk, misalkan pupuk yang menghasilkan pupuk yang bagus, yang bisa menghasilkan tanaman berbuah lebat, tanaman yang berbuah melimpah. Dengan dengan kemandirian petani tersebut, akhirnya Menteri Pertanian terjun ke daerah tersebut, ya entah apalah, suruh tetek bengek itu baru turun. Beda halnya apabila di daerah mana saja nggak ada petani yang mandiri seperti itu, bisa menciptakan sesuatu, juga nggak akan didatangi. Jadi baru berhasil jika ingin didatangi, berhasillah dulu, kayak gitulah intinya. Berhasil dulu baru didatangi, kayak gitu. Menurut saya tuh, apakah karena terlalu banyak oknum-oknum di bidang pertanian ini sehingga petani kecil itu nggak begitu diperhatikan. Jangkang, kembali lagi di jangkang, pertigaan kita ke kanan.